Kalau kita bertanya kepada diri kita masing-masing, Bapak, Ibu semuanya cinta dengan Allah? Cinta, Bu? Cinta adalah merupakan amalan hati yang sangat besar sekali pengaruhnya. Ketika kita menyatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat sebagai bukti agar cinta kita itu benar. Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban bagi seorang muslim. Bagaimana kita tidak cinta dengan Allah sedangkan kita yakin bahwa Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memberikan rizki kepada kita, Allah lah yang mengatur segala dan memenuhi segala kebutuhan kita. Kita sudah diajarkan dari sejak kecil dari orang tua mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dialah Allah yang telah menciptakan kita. Dalam kitab-kitab akidah itu dijelaskan Allahul Khaliq wa ghairullahi makhluq. Dialah Allah adalah sang pencipta dan selain Allah adalah makhluk. Dan Allah ketika menciptakan makhluknya, Allah sudah memberikan jaminan. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam satu ayat, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada satu binatang melata di muka bumi ini kecuali sudah Allah jamin rizkinya. Dengan kita meyakini Allah pencipta kita, Allah yang menjamin semuanya, maka tentu layak kalau mencintai Allah hukumnya wajib. Namun agar cinta kepada Allah itu benar-benar diakui, itu butuh bukti. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul in kuntum. Qul napa Pak? Maknane pun qul niku napa? Katakanlah. Menawi qaf niku katakanlah. Tapi kalau kaf ya, napa maknane pun? Makanlah. Ya, jadi hati-hati ya, membedakan antara qaf dengan kaf. Jadi kalau qul pakai qiu kata orang ya, qiu itu maknanya katakanlah. Tapi kalau qul itu makanlah. Qulu, ngomonglah kalian semuanya. Tapi kalau qulu, makanlah semuanya. Jadi kalau saya bilang qulu washrabu, makan dan minumlah. Makanya ya lumayan ketat dalam makharijul huruf ya. Mungkin saya pernah ceritakan, ustadz saya ya
guru saya, walaupun bukan guru di pondok, tapi saya belajar banyak hal tentang ilmu Al-Quran kepada beliau. Beliau orang Aceh, alumni Yaman. Dulu beliau langganan di Aceh itu juara provinsi ya, beberapa kali ya. Juara provinsi itu ya provinsi ya. Berarti bayangkan itu ya, juara provinsi dan langganan. Suaranya memang lembut banget, bagus banget beliau ini. Dan kemudian beliau punya hafalan 18 juz waktu itu, cerita beliau. Akhirnya beliau punya cita-cita ingin sekolah di Timur Tengah. Akhirnya qadarullah berangkatlah beliau ke Yaman. Sebelum berangkat karena modalnya 18 juz, dalam pikirannya nanti 1 tahun lah selesai. 18 ini modal sudah lebih dari separuh. Begitu nyampe Yaman, tiba-tiba bacaan yang standarnya sudah juara 1 provinsi itu ditolak sama syekh di sana. Terus diajarin Al-Fatihah 4 bulan. Mengulang Al-Fatihah 4 bulan. Ya wallah alam, karena saya juga nggak tahu dulu beliau suaranya seperti apa, bacaannya seperti apa. Tapi saya bayangkan juara provinsi itu loh. Juara provinsi, bacaan Al-Fatihahnya ditolak. 4 bulan dan ngulangi. Kira-kira menawi jenengan Pak, pon gada hafalan 20 juz umpami. Terus berangkat ke Yaman, begitu setoran bukan malah disuruh nambah hafalan, masa ngulang Al-Fatihah. Balik nopo lanjut. Rai nggak sabar. Nah, terus saya dianggap apa? Juara provinsi kan ngoten niku. Ya memang ya begitulah ya. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, in kuntum tuhibbunallaha. Jika kalian itu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nabi Muhammad disuruh ngomong kayak gitu. Kalau memang kalian itu benar-benar cinta kepada Allah, buktikan. Mana buktinya? Fattabi'uni, maka kamu harus mengikutiku. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Quran itu ada 3 macam ayat yang senantiasa bergandengan. Itu nggak pernah pisah. Salasu ayatin minal Qur'ani maqrunatun. La yaqbalullahu wahidah illa biqarinatihi. Di dalam Quran ada 3 ayat yang pasang-pasangan terus. Karena memang pasangan terus, sehingga kalau salah satunya itu dilakukan, maka tidak diterima oleh Allah, kecuali harus sepasang dikerjakan. Di antaranya apa? Ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Niki menawi namung setunggal, taat kepada Allah berarti terus tidak taat kepada Rasul, tidak diterima. Lah orang-orang di luaran sana selain agama Islam juga mengakui Allah itu pencipta. Kalau ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah, maka mereka pasti akan mengatakan penciptanya adalah Allah. Bahkan orang-orang Yahudi itu mengakui bahwa nahnu abna'ullah wa ahibba'uhu.
Mereka menyatakan kami ini adalah anak-anaknya Allah. Bayangkan itu, mengaku dirinya sebagai anak-anaknya Allah, wa ahibba'uhu, dan kekasihnya Allah. Itu pernyataan mereka. Tapi pernyataan mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mengambil separuhnya. Hanya mengatakan cinta kepada Allah belum cukup. Bagaimana agar cintanya diterima? Maka pasangannya adalah harus cinta kepada Nabi. Dan cara cinta kepada Nabi adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau, membenarkan apa yang beliau bawa, dan mengikuti ajaran beliau. Di sini dalam tafsir Al-Muyassar dalam ayat ini kemudian menjelaskan, tafsir Al-Muyassar niku penulisnya sinten, Pak? Al-Muyassar. Menawi Ibnu Katsir kan gampang. Tafsirnya namanya Tafsir Al-Qur'anil Azim, ini masyhur. Al-Muyassar itu penyusunnya adalah Dr. Aid Al-Qarni. Kalau nggak keliru baru beberapa tahun ini beliau meninggal. Baru 4 tahun ini atau sekitar 3 tahun. Qul ayyuhar rasul in kuntum tuhibbunallaha haqqan fattabi'uni wa aminu bi dhahiran wa batinan. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah haqqan, dengan benar-benar, fattabi'uni, maka ikuti aku, wa aminu bi, dan berimanlah kepadaku, zahiran wa batinan, secara zahir dan secara batin. Batin dalam hati, zahir apa? Berarti mengamalkan syariatnya. Di sini juga dijelaskan, wa hadhil ayat al-karimah, mudah-mudahan benar bacanya. Ini gundul Pak, saya bacanya ini. Nanti di wa hadhil ayat al-karimah, dan ayat yang mulia ini adalah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatullah. Ayat ini menjadi penentu bagi siapa yang menyatakan beriman atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kemudian dijelaskan, walaisa muttabi'an li nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqal ittiba, dan kalau tidak mengikuti nabi secara benar, maka disebut di sini adalah fa innahu kadzibun fi da'wat, maka dia dusta di dalam pernyataannya sebagai orang yang cinta kepada Allah. Tidak diterima, dia dusta kalau dia cinta kepada Allah, kalau ternyata dia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi bukti daripada cinta kita kepada Allah adalah juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya mencoba mengumpulkan tanda-tanda orang yang jatuh cinta. Nah, ini kita untuk introspeksi kita sendiri, apakah benar kita ini sedang jatuh cinta kepada Allah dan Rasulnya? Yang pertama, walaupun ini juga secara umum, menghabiskan waktu bersama. Kalau kita cinta sama manusia kan biasanya senang lama-lama aja Pak. Senang bersama, rela ngabisin waktu bersama yang dicintai. Ya mudah-mudahan kita meluangkan waktu untuk
Setiap ada panggilan sholat kita meninggalkan semua aktivitas, meluangkan waktu. Ini sebagai tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada Pak orang yang dengar adzan malah jengkel. Enten buatan, saya mriki buatan enten. Begitu adzan tuh jengkel karena apa? Merasa tersita waktunya. Jadi berangkat sholat tapi apa? Gerundel. Kayak nggak nerima gitu. Lagi aja sholat meneh. Itu berangkat tapi kan lumayan berangkat ya. Ada yang pura-pura tidak dengar. Makanya kata para ulama itu, tempat yang paling jauh di muka bumi itu masjid. Walaupun cuma 10 langkah dari rumahnya, tapi jauh itu. Karena ini urusan cinta. Cinta itu kan hati. Orang tuh kalau sudah kadung gak senang itu ya berat. Ustadz Hanan Attaqi pernah cerita, waktu beliau di Mesir dulu, kuliah di Mesir di Al-Azhar, waktu Ramadan, beliau karena setiap Ramadan tuh masa sholatnya di situ terus gitu, di satu tempat. Akhirnya pengen ngerasakan sholat di masjid lain, di mana masjid yang paling makmur. Akhirnya nanya kepada seseorang, oh di sana ada masjid rame luar biasa. Ayo ikut sana. Berangkatlah ke sana. Sampai di situ, ternyata tarawih di situ itu dalam satu malam 15 juz. 15 juz. Umpamitan barokah mriki 15 juz. Kira-kira report Pak. Enten buatan jamaah ini. Ya. 15 juz yang ngimami saya. Ya. Sampai subuh nanti. Ya. Saya tipenya nggak bisa cepet. Makanya kalau setoran tahfidz biasanya kan juz'iyah itu kan ya 1 juz, nanti ada tasmi itu beda-beda, ada yang tasmi 3 juz, tasmi 5 juz. Kalau saya yang mau tasmi itu sudah malas itu yang nunggu itu. Yang nerima itu lama, orang itu dapat 5 juz, saya baru 2 juz. Nah ini Ustadz Hanan Attaqi karena pertama di situ, wah Allah nyesel aku sholat di sini itu dalam pikirannya, sholat tapi ya berat. Habis itu pokoknya niatnya apa? Pokoknya nggak balik sini. Ini yang pertama dan terakhir sholat di sini. Nah habis sholat itu ngobrol-ngobrol dengan mbah-mbah. Kata beliau, ini beliau sendiri yang ceritain. Ada mbah-mbah situ. Mbah, ini bahasa kita ya. Wallah alam, beliau bahasa Arab mungkin. Masa orang Mesir dibahasain bahasa Jawa kan ya mungkin. Mbah jenengan sudah berapa kali sholat di sini? Oh, saya sudah 10 tahun di sini terus. Bacanya begini, kalau iya terus setiap malam memang 15 juz. Lah jenengan kok kuat, Mbah? Saya aja masih muda, udah nggak kuat. Lah jawaban mbahnya itu yang marahi. Gimana gitu ya? Lah jenengan sholat pakai fisik kok. Kalau saya sholatnya pakai hati, ngoten jawabannya. Kalau dipikir-pikir bener, Pak. Ini saja. Bukti lah. Coba jenengan gendong anak kuat berapa jam? Jenengan ya anggaplah anaknya baru umur 4 tahun gitu ya. Anaknya sakit, bapak yang gendong. Kuatnya berapa jam? Secara fisik kita kuat lah ngangkat galon gampang, ringan. Jangankan galon, padi aja diangkat. 1
Ibu-ibu itu nggak kuat secara fisik, tapi mampu menggendong anak berjam-jam, bahkan nggak tidur sambil gendong tuh kuat itu. Karena apa? Itu kekuatan cinta itu. Lah ini introspeksi buat saya sendiri juga. Bangun malam berat, angger sholat pengen cepet-cepet, pakainya kulhu aja terus. Dang rampung. Menghabiskan waktu bersama. Jadi orang-orang yang jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang waktunya Masya Allah. Bahkan ada seorang mu'allaf yang sudah wafat beliau ini. Siapa namanya? Koh Stephen ya. Koh Stephen itu mengungkapkan yang Masya Allah. Jadi kita bekerja itu menunggu sholat dan kita hidup menunggu mati. Kalau bener ya. Bekerja itu nunggu waktu sholat ya. Kan waktu sholat sudah pasti. Jam sekian, waktunya duhur, jam sekian, asar, jam sekian, sudah pasti. Tapi kenapa kadang ada orang yang nggak siap, padahal waktunya sudah jelas gitu. Kayak kaget aja gitu waktunya sholat datang, padahal sudah jelas. Zaman sekarang konenten alarm malahan tambah. Udah jelas itu waktunya. Tambah lagi ada matahari ya sebagai tanda alam yang sangat jelas kita lihat. Di Indonesia kan mataharinya lewat tengah-tengah ya. Kalau di Jepang kan di sana terus matahari gak pernah naik ke tengah di Jepang itu. Makanya kan disebut dengan negara matahari. Pagi-pagi terus begitu di pinggir. Tengah malamnya masih ada matahari. Terus berikutnya siap berkorban untuknya. Saya ambil beberapa saja. Siap berkorban untuk. Makanya generasi terbaik yaitu para sahabat terdahulu itu kadang-kadang susah dinalar oleh pikiran kita, pikiran biasa. Betul-betul siap berkorban. Beliau para sahabat itu berkorban harta dan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Waktu ada peristiwa perang Tabuk, saat itu Madinah belum panen korma, belum panen, tinggal sekitar 2 atau 3 minggu lagi baru panen. Malah ada instruksi berangkat ke perang Tabuk. Otomatis karena belum waktunya panen, perbekalan sangat minim, tapi ini harus berangkat. Kalau nggak berangkat bahaya. Kan dalam teori tempur lebih baik menyerang daripada bertahan. Sekuat-kuatnya bertahan jebol juga nanti. Nggak tahu kalau strategi main bola. Ya. Tapi kalau para sahabat tidak keluar dari Madinah, itu bisa diserang di Madinah, bahaya. Akhirnya apa? Disitulah butuh pengorbanan. Yang tidak punya apa-apa ya dengan fisiknya berangkat, semuanya berangkat. Tapi yang punya, di situ ada Utsman bin Affan mengorbankan hartanya yang Masya Allah, dan sahabat-sahabat yang lain. Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya. Umar bin Khattab mau juga menginfakkan seluruh hartanya, tapi ditolak sama Nabi, separuh aja. Karena Nabi tahu kualitas keimanan Abu Bakar As-Siddiq, maka diterima walaupun semuanya diterima. Tapi kalau Umar bin Khattab, ya Nabi tahu sahabatnya, mertuanya juga ya, tahu persis. Jadi kalau semua jangan. Ini beda ini kelasnya gitu. Jadi tidak semua orang ya mampu menginfakkan semuanya. Makanya dalam Islam
zakat tuh ringan banget zakat, 2,5% kalau zakat mal. Kalau zakat pertanian berapa? 10% kalau kalau tak ada hujan. Siap berkorban. Makanya itu kalau kita bersama pasangan yang kita cintai, itu kan siap berkorban. Saya pernah baca sebuah artikel, ciri-ciri orang jajan kalau laki-laki dan perempuan jajan. Ya, katanya ini. Nanti ketika mau pulang bayar, kalau yang bayar itu yang laki-laki berarti masih pacaran, katanya begitu. Tapi kalau yang bayar yang perempuan berarti itu suami istri. Karena apa? Suami itu duitnya langsung untuk istrinya gitu. Tapi kalau pacaran, ya kan duitnya masing-masing. Tapi yang ngebosi yang laki-laki. Karena cinta, berkorban dia. Jadi lucu kalau bilang cinta tapi nggak berkorban. Kemudian selalu membicarakan yang dicintai. Jadi orang-orang beriman itu iman selalu menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam dalam aspek kehidupan kita selalu ada insya Allah, ya. Kemudian subhanallah, Allah terus. Kemudian juga gampang cemburu. Kalau orang yang dicintai itu diganggu, itu kan cemburu. Maka ketika Allah dihina, ada orang yang menghina Allah, menghina agama Allah, menghina Rasulullah, semua yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan cemburu. Dia akan marah. Maka kalau ada ketika Islam dihina, ya, ketika Nabi dihina, ketika Allah dihina, kok dia tidak marah, dia tidak cemburu, wah itu tanda-tanda jangan-jangan tidak cinta. Bagaimana kalau kita kepada anak kita? Kita kepada anak kita perempuan misalkan, kok diganggu sama orang? Wah itu marah, seorang bapak marah karena dia cinta. Saya di kampung pernah bakar markasnya preman itu gara-gara sering ganggu santriwati kalau lewat. Angger santriwati lewat selalu digoda-goda. Jengkel saya, pakai langkah senyap. Ya. Saya bakar gubuknya, tapi lama itu 2 minggu saya ngintain. Karena apa? Hampir setiap waktu ada penghuninya. Saya tidak mau mencelakai orangnya. Saya hanya ingin memusnahkan tempatnya biar tidak nongkrong di situ. Oh lama surveinya, pengamatannya 2 pekan untuk mencari kapan waktu kosong. Ternyata ketemulah Ahad ba'da maghrib sampai Isya, itu aja kosongnya. Selain itu ada orangnya. Saya ngatur gimana caranya biar terbakar jarak jauh. Kalau saya bakar di situ kan kelihatan. Oh latihan itu. Ya. Gimana caranya biar terbakar tapi dari jauh. Keluar ilmu-ilmu aneh-aneh. Pokoknya gimana biar terbakar. Ketemu juga caranya. Akhirnya betul. Ketika sudah di jarak 2 kilo kita dari tempat baru terbakar dia. Heboh premannya. Matikan gubuknya, dipadamkan karena dekat sungai. Ya. Tapi lumayan separuh terbakar. Bermainlah dukun. Siapa pelakunya? Saat itu saya masih bujangan. Masih belum nikah,
Ya biasa kan kalau belum nikah itu kan nggak banyak pikir panjang. Kalaupun mau dikeroyok juga siap aja gitu. Kalau sekarang kan mikir-mikir, kok anakku piye, bojoku piye. Main dukun. Ternyata dukunnya menyebut bahwa ciri-ciri pelakunya punya 2 anak. Alah, bohong bener itu. Yang saya masih belum nikah. Di situ saya semakin yakin bahwa dukun itu ngawur bener, Pak. Ngawur betul. Semakin yakin kalau dukun itu memang tidak bisa dipercaya. Gak tahu apa dukunnya abal-abal atau gimana itu. Kok jauh banget gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beberapa tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan pengaruh daripada cinta ini, jadi bicara cinta ini erat dengan keimanan ya. Karena dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia lebih mencintai daripada yang lainnya, termasuk anak istri. Allah Subhanahu wa taala harus menjadi prioritas dalam cinta. Ini yang rada angel itu aplikasinya. Karena apa? Terkadang dengan saking asiknya ngumpul dengan keluarga, kita malas berangkat sholat jamaah. Nah ini hati-hati, jangan-jangan kita termasuk yang bukan Allah menjadi prioritas dalam kita mencintai. Dalam sebuah penjelasan, ya, dalam sebuah hadis, Anas bin Malik pernah cerita. Ini pengaruh cinta ya Pak. Anas bin Malik cerita bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Ada penjelasannya laki-laki Badui. Laki-laki Badui ini berarti orang desa lah, orang pelosok gitu ya. Jauh dari Masjid Nabawi. Ja'a rajulun ilan Nabi SAW faqala ya Rasulullah matas sa'ah. Laki-laki ini kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, Nabi, hari kiamat itu kapan Nabi? Jadi katanya orang Badui ini kalau bertanya itu kayak apa ya? Pertanyaan-pertanyaan yang enggak akan ditanyakan oleh sahabat-sahabat utama. Jadi orang Badui ini kalau nanya polos gitu aja. Agar muncul dalam pikirannya nanya gitu. Kalau sahabat tuh mau nanya mikir-mikir dulu yang lain. Nah orang Badui ini nanya, ya Rasulullah matas sa'ah, ya Rasul kapan hari kiamat? Terus Nabi bertanya balik, wa ma'adat talis sa'ah, apa yang telah engkau siapkan untuk hari kiamat? Kata laki-laki ini, kata Anas bin Malik menceritakan, hubbullah wa rasuluh. Dalam penjelasannya Al-Imam An-Nawawi, laki-laki ini mengatakan, saya nggak punya amalan andalan Nabi untuk menghadapi hari kiamat. Saya itu modalnya hanya cinta Allah dan Rasul. Jawabannya begitu. Ternyata jawaban Arab Badui ini dibalas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa fa innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya kelak di hari kiamat kamu akan dikumpulkan bersama siapa yang engkau cintai. Wah. Jadi kamu nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kamu cintai di dunia. Bersama apa yang engkau cintai di dunia. Ini jawabannya sederhana jawabannya. Tapi Anas bin Malik sampai mengungkapkan, kata Anas bin Malik, fama farihna ba'dal Islam farhan asyadda min qaulin Nabi.
saya tidak pernah merasakan kegembiraan yang luar biasa selama saya masuk Islam ini, kata Anas bin Malik, kecuali ketika Nabi mengatakan bahwa kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Karena apa? Kata Anas bin Malik, saya cinta Rasulullah, saya cinta Abu Bakar, saya cinta Umar, saya cinta, sebutkan sahabat. Dan ternyata kelak di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Nah, sekarang kita cinta misalkan artis Hollywood umpama, ngefans sama artis-artis, ada yang nyeletuk, ya enak no, kok berarti dikumpulkan karo artis-artis. Kumpulnya beda kalau dia nggak tobat. Apa gunanya kumpul sama artis tapi tidak di surga? Itu repot. Kalau artisnya tobat, insya Allah masuk surga. Kan ada artis Islami, ada artis yang Islami. Artinya apa? Berhati-hati di dalam memberikan cinta kepada siapa yang kelak akan membahagiakan kita, yaitu sebagaimana doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya Nabi Daud katanya alaihissalam, ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Pun hafal lagi, Pak. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, saya memohon kepadamu cintamu. Wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang-orang yang cinta kepadamu. Wal amalul ladzi yuballighuni hubbaka, dan cinta kepada amal yang akan menghadirkan cintanya Allah. Pun hafal nih. Dereng. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Coba Pak. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amalil ladzi yuballighuni hubbaka. Nanti di share lah. Memang ini waktu maghrib sampai isya ini kurang pas untuk ngafal memang. Kalau ngafal tuh ba'da subuh. Kalau habis maghrib biasanya untuk murojaah, untuk mengulang. Nah, ada yang belum makan, ada yang barusan tadi habis makan, jadi antara lapar, ada yang kenyang. Ya, itu yang. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terakhir itu tadi ada doanya Nabi Daud alaihissalam, dan cinta kita kepada Allah kita buktikan dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, cinta kepada Rasul itu berarti membenarkan apa yang beliau bawa dan mengikuti syariatnya. Itulah bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun cinta kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.